pendidikan harus terkait dengan perubahan masa depan. Education must shift into the future tense. Ono lho. Pendidikan harus terkait dengan perubahan masa depan. Education must shift into the future tense. Ono lho. Tapi pendidikan Muhammadiyah itu lebih memberi arti tersendiri. Pendidikan Muhammadiyah, sekolah-sekolah yang ada di Muhammadiyah itu merupakan wahana bagian tak terpisahkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya cuma bilang gini, ayo sama-sama. Di Muhammadiyah itu adanya cuma menyenangkan, tidak bengkerengan. Kerja keras supaya produktif, menyongsong hari esok. Yang menentukan lembaga pendidikan itu guru. Kuncinya pada guru. Fasilitas prasarana yang lain. Ini dulu sekolah ini tahun 2009, wis mau ambruk itu. Siswanya aja 8 orang. Ini dulu asisten penelitian, tim penelitian adik saya, Pak Abdullah Fajar almarhum. Datang ke saya, Pak, saya Pak D, kalau dengan saya bilang Pak D, saya diminta untuk menangani SMP itu, tapi sudah mau mati. Wah, jelek sekali, udah sedih saya. Dulu siswanya banyak, 300-an, tinggal 8 sekarang. Kenapa tak bilang? Kepada kelahi pengurusnya. Rebutan. Tak bilang, ambil, nanti tak ikut niup-niup. Betul, saya kontak dengan Kepala Dinas Pendidikan DIY, Bu Suwarse, Profesor Doktor. Saya kontak Jakarta, saya kontak Rektor Universitas Muhammadiyah Jogja, Bapak
Dasron Hamid almarhum. Saya kontak Rektor UAD, Pak Kasianto, Dr. Kasianto. Saya Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta itu tuh. Lihat itu. Tapi saya bilang sama Mukti, benahi itu. Disiplin. Guru-gurunya ya sudah belot-belot saja gurunya. Yang ngantuan jangan disuruh mulang. Nanti nulari tak bilang. Zaman kayak gini kok ngantuan tak bilang. Ngantuk di hadapan murid. Begitu, tidak sampai 4 tahun sudah. Terus tumbuh. Apa sih sebetulnya rahasianya? Rahasianya itu kepercayaan. Kepercayaan masyarakat. Nek jadi orang itu harus orang yang dipercaya. Hari ini kita tidak dipercaya lagi, sudah habis. Kalau sudah tidak dipercaya lagi, sudah habis. Yang paling berat tuh, ngampirkan saja tidak mau orang itu kalau orang tidak dipercaya. Apa, Pak Malik mau rene, gak usah. Tapi kalau orang dipercaya, diminta. Siswa suruh tadi Pak Kepala PDM minta supaya Ketua PDM bisa nyekolahkan ke sini. Enggak usah disuruh datang sendiri. Itu kunci itu, gurunya disiplin. Jamnya masuk. Itu. Ya namanya guru. Saya ini 51 tahun lebih jadi guru. Tahun 59 saya sudah jadi guru. Berapa tahun dihitung sekarang? Sekarang saya masih ngajar. Sudah pensiun. Guru itu enggak pensiun. Yang pensiun itu ke pegawai negerinya. Itu loh. Kalau guru itu dipensiun tapi kepegawaiannya. Gurunya masih terus. Sepanjang belum pikun. Membangun manusia. Sekarang presiden kita akan mulai menggerakkan pembangunan sumber daya manusia, membangun manusia per 2018 ini. Muhammadiyah sebesar begini karena punya cita-cita, lalu didukung oleh orang-orangnya. Islam itu apa? Setelah iman kemanusiaan, santun pedas sama manusia. SMP ini harus bermanfaat bagi masyarakat Depok. Dokter Agus saya bilang ojo diganti loh kowe Mukti. Ganti Mukti engko ganti Pak Malik aku. Saya pergi ke tempat SD-nya Pak Hasan itu. SMP-nya kok ngene nang ndi kae? Sulaiman kono kae, Mas. Ayo bangun. Sing bersih. Sekarang sudah hebat. Ada lagi di Prambanan itu, SMP juga, apa di sana itu, ibu-ibu. Ayo Bu, sekarang sudah bangun. Baru bangun, jangan ditanya sudah berapa periode jadi kepala sekolah. Muhammadiyah jangan seperti, kok kayak pilkada wae. Pilkada urusannya Pak Camat gue ya Pak Camat ya. Sudah hijau semua, aduh dulu kasihan. Ngajinya di luar ini di sini ini kantor kepala sekolah sini ini. Saya dijukui kimpul. Sedih itu, ayo bangun tak bilang. Nah sekarang sudah kayak gini belum jadi. Sleman tadi saya sudah ke Pak Bupati bersama seluruh SKPD-nya, ini ada Pak Ibu Kepala Dinas. Sleman itu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang posisinya, kedudukannya itu, yang potensinya, yang perannya sangat strategis. Universitas gede-gede nang gone nang kene. Ya Pak Camat ya, mahasiswa itu 200 sekian itu
175.000 ada di Sleman. Nggon wong pinter, waprese nang kene, saiki sekneke nang kene. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Sleman ini harus menjadi contoh. Pimpinan Muhammadiyah harus jadi contoh guru-gurunya. Awas guru-gurunya jangan ngantuk. Yang muda-muda, tantangan pendidikan ke depan makin berat. Era inovasi disrupsi namanya. Perubahan, pembaharuan yang kadang-kadang membingungkan. Era otomatisasi, serba otomatis sekarang. Anak-anak didik kita, anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, harus mulai disiapkan untuk perjalanan ke depan. Siapa yang harus menyiapkan? Gurunya. Nek gurunya ngantukan, males baca, males itu. Mata pelajaran IT, informasi teknologi, sudah tidak. Sekarang ujian saja sudah pakai komputer ya toh. Tapi kita harus optimis. Sekarang ini lembaga pendidikan dihadapkan kepada banyak sekali. Ngajarnya juga tidak boleh ecek-ecek. Harus bisa, pengajarannya harus sering disebut dengan paikem. Apa kuwi paikem? Pengajaran, ya, pengajaran yang aktif, ya, inovatif, ya, kreatif, menyenangkan, efektif, menyenangkan. Seneng, muridnya seneng. Kita mesti ke sana, bapak-bapak yang ngelola pendidikan, karena kita menyiapkan anak-anak generasi yang akan datang. Maka pendidikan ya tidak boleh statis. Wong Nabi ya ana sing bilang itu hadis atau itu yang mengatakan juga ucapan Sayyidina Ali, alimu auladakum li'annahum makhlukuna lizzamanin ghairi zamanikum. Didiklah, persiapkanlah anak-anakmu untuk zaman yang akan datang. Bukan zaman waktu kamu dididik. Nek mbiyen ya, alah mbiyen iki katokan kolor wis cukup. Betul, ndak tanya seragam, ndak apa-apa. Malah kaosan saja. Tapi anak-anak dulu pinter-pinter karena gurunya isih ikhlas. Mereka lah ya, bukan zaman kita. Mereka akan hidup nanti 15-20 tahun mereka. Sekarang kita persiapkan. Baru orang Amerika, ahli masa depan, Fujolo mengatakan pendidikan harus terkait dengan perubahan masa depan. Education must shift into the future tense. Ono lho, future tense. Same kok. Iya di Jakarta itu Pak Koramil ya. Perintahnya sudah cepat ya. Pak Camat malah apa itu pelayanan satu atap ya Pak ya. Apa? Satu pintu. Saya kalau ke sini ke Jogja itu ya yang jemput ya PP Muhammadiyah, padahal saya bisa. Minta kepala dinas pendidikan DIY bisa mantan menteri. Minta ke Kanwil, minta UIN juga bisa mantan menteri agama. Pejabat kuno kan, jangan duduk di muka, di belakang. Aku suka duduk di muka, tak bilang gitu. Iya saya biasa begitu, enggak apa-apa. Pak Masung itu orang Eselon 1 itu.
Tapi melu aku pusing. Saya ini jabatannya ya setingkat menteri, Pak, Bu. Difasilitasi kon turu nang hayat aku. Aku ra iso turu, aku tak turu nang omahku dhewe. Iya, kita nanti bukan apa-apa, bukan sok. Kita mesti lihat, apalagi di Muhammadiyah, apalagi di umat, di masyarakat tadi malam silo pengajian itu. Saya bilang, jadikanlah apa pondok, apa madrasah, sekolah, perguruan tinggi, jadikanlah. Atas dasar itu, pesan saya khusus kepada yang hadir, guru-guru SMP Depok hadir, nah ini. Tolong ya, titip inilah yang harus ada itu dalam ilmu manajemen, mutu, kualitas, prestasi itu membanggakan dan menggairahkan. Makin bermutu, makin bergairah dan menyangkut martabat. Ning nek lusuh, kotor, kumuh, ngamuk-ngamuk Bu Risma, marahi ngantuk ndak bergairah. Kalau ini SMP ini menjadi lembaga pendidikan, nanti siapa tahu kita berpikir untuk menjadi paralel. Wajib belajar 12 tahun. Muhammadiyah harus memelopori itu, bukan harus satu itu, ada SD, SMP, SMA, jadi paralel gitu. Itu yang namanya wajib belajar 12 tahun. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu awet semua. Apa kuncinya, menyebabnya? Cita-cita, nawaitunya, niatnya baik. Niatnya pengabdian, memajukan masyarakat, memajukan anak bangsa, memajukan generasi yang akan datang. Supaya mereka lebih baik daripada kita. Tapi tidak boleh hanya ngomong. Tak seneni nanti. Mau nek oke-oke ngomong jomong tok. NATO katanya. Ya, banyak ngomong, no action, talking only. No action, talking only. Omdu, nek wong Jakarta, omong doang. Nek bangsane wong Sleman mungkin gedabus. Iya, wujudkan, buktikan bahwa guru-guru di Depok 1, guru-guru di tempatnya Mas Hasan, guru-guru di bawah di mana saja itu punya Muhammadiyah, titip pada Pak PDM, Pak BWM, gerakkanlah, jadikanlah sekolah ini menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan. Anak-anak kita bisa senang di kelas sekolah ini, karena itu tak bilang awas penghijauannya, awas tamannya, jangan tidak buat bikin kerasan. Harus anak-anak harus betah. Saya yakin mari kita bersama-sama mendoakan, menggerakkan, meniup-niup seluruh lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman, negeri maupun swasta, untuk menjadi sumber kekuatan pembangunan bangsa masa depan. Saya kira itu